Kali ini kita akan bahas seputar burung anis macan alias burung anis Nusa Tenggara. Burung ini adalah salah satu burung endemik di Nusa Tenggara ya, yang hanya dapat dijumpai di hutan primer di Nusa Tenggara sampai ke Timor Leste bagian barat di rentang ketinggian antara 460 sampai 2300 mdpl. Nama ilmiahnya Geokycla doherty, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut chestnut beaked thrush. Nama lain si anis macan ini dipanggil juga dengan sebutan anis ampenan dengan merek dagang bunglor macan. Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang ornitologis Jerman bernama Ernest Hartert pada tahun 1896. Burung anis macan berasal dari famili Turdidae dan genus Geokycla. Famili Turdidae itu total ada 192 spesies yang terbagi dalam 17 genus. Salah satunya genus Geokycla yang terdiri sebanyak 21 spesies. 11 diantaranya bisa ditemukan di Indonesia, termasuk di dalamnya burung anis macan ini ya. Persebaran habitat burung anis macan ini bisa ditemukan di Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Alor, dan Timor. Sayang banget statusnya sudah terancam punah di habitatnya. Banyak burung-burung anis macan ini ditangkap dan dikirim ke Jawa sebagai komoditas burung kicauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Kali ini kita akan membahas seputar burung anis macan alias burung anis Nusa Tenggara ya. Burung ini adalah salah satu burung endemik di Nusa Tenggara yang hanya dapat dijumpai di hutan primer di Nusa Tenggara sampai ke Timor Leste termasuk juga ya, di rentang ketinggian antara 460 sampai 2300 mdpl. Jadi rentang elevasinya cukup jauh antara 460 sampai 2300 mdpl. Burung ini statusnya hampir terancam. Populasi mereka jauh menyusut akibat perburuan liar yang masif dan perdagangannya. Banyak burung-burung anis macan ini ditangkap dan dikirim ke Jawa sebagai komoditas burung kicauan. Padahal burung ini secara suara jauh ya dibandingkan saudaranya di burung anis kembang atau Geokycla interpres yang juga berasal dari hutan yang sama. Rata-rata orang membelinya itu karena memang penasaran dengan suaranya ya, dan menganggap sama seperti burung anis kembang. Padahal jauh ya. Untuk volume suaranya juga cuma sebatas ngeriwik, jarang ngeplong, karena emang itu pembawaannya ya. Di hutan juga kita menemukan burung ini jarang ngeplong yang bener-bener kayak burung anis kembang gitu. Untuk bunyinya juga terbatas ya. Oke, suaranya banyak kalau seperti umumnya burung-burung ngeriwik aja. Cuman ya itulah, kalau dibandingkan dengan anis kembang ya jauh. Jadi kalau untuk memilih ya lebih baik memilih burung anis kembang ya kalau dijadikan burung kicauan atau burung kelangenan. Anis kembang itu ada kontesnya juga dan juga sudah banyak penangkarannya. Jadi teman-teman bisa memilih dari produk-produk hasil penangkaran ya untuk anis kembang. Lebih recommended dipelihara daripada anis macan ini. Ya biarkanlah burung ini, ngapain sih ditangkap, burung ini juga kayak burung ciung ya. Jadi karena mereka di hutan aja, kita nikmati mereka di hutan, kita video, kita foto, menikmati burung dari sisi yang berbeda, tidak harus melulu mengkandangannya. Menikmati di alam juga lebih indah ya, terutama burung anis macan ini. Kalau di alam liarnya selain suaranya ya memang warnanya cukup ngejreng ini, tapi beda kalau dipelihara ya, apalagi makanannya pur, pelet gitu, jadi warnanya pudar, nggak seceling yang di alamnya. Kalau di alamnya, kalau di foto, di video itu benar-benar wow. Burung anis macan ini juga dikenal dengan nama sebutan anis ampenan ya oleh para kicau mania. Jadi nama resminya sebenarnya adalah anis Nusa Tenggara, sesuai dengan asalnya. Nama lokalnya ya kalau anis ampenan itu.
Dan nama panggungnya Anis Macan. Jadi nama pasar tuh Anis Macan, bukan nama resminya. Nama resminya Anis Nusa Tenggara justru. Nama ilmiahnya Georgica doherty, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut Chestnut Beaked Thrush. Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang ornitologis Jerman bernama Anhardt pada tahun 1896. Burung anis macan berasal dari famili Turdidae dan genus Geogycla. Famili Turdidae itu total ada 192 spesies yang terbagi dalam 17 genus. Salah satunya genus Geogycla ini yang terdiri sebanyak 21 spesies. 11 diantaranya bisa ditemukan di Indonesia, termasuk di dalamnya burung anis macan atau Geogycla doherty ini ya. 11 spesies burung anis di genus Geogycla di Indonesia itu ada yang migrasi, ada yang residen, ada yang endemik, bahkan banyak yang endemik ya. Kalau yang migrasi itu ada anis Siberia atau Geogycla sibrica. Kalau yang endemik tuh di tempat-tempat tertentu di Indonesia, kayak anis buru, anis seram, anis enggano, anis Nusa Tenggara ini, terus anis tanimbar, anis cendana, anis punggung merah, anis merah juga, terus ada anis peleng. Jadi emang daerah peleng di Sulawesi apa di mana ya peleng itu. Nah, makanya ada di tempat-tempat terpencil ya. Jadi memang mereka habitatnya tuh endemik, terbatas di tempat-tempat terpencil. Susah banget. Bahkan kita belum menemukan burungnya langsung. Beberapa belum kita lihat langsung. Saya pengen tuh melihat mereka di habitatnya kayak anis peleng, anis tanimbar. Itu seperti apa gitu. Untuk persebaran habitat burung anis macan ini bisa ditemukan di Sunda Kecil ya. Sunda Kecil itu berarti di Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Alor, dan Timor. Jadi Sunda Kecil itu bukan Sunda, suku Sunda ya. Sunda besar itu Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan. Kalau Sunda Kecil ya ini Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Alor, dan Timor. Di habitat aslinya memang tidak mudah ya ditemukan burung ini. Burung ini termasuk burung bawah juga, terus di tempatnya rapat gitu. Dia mencari makan di seserahan daun kering itu. Ini tipikal burung pemalu ya, lebih memilih semak lebat dan hutan primer yang terdapat di rentang ketinggian antara 500 sampai 2300 mdpl. Jadi memang jauh ya range di bawah sama di atas. Kalau di Sumbawa itu di rentang ketinggian antara 750 sampai 1000 meter dpl. Di Flores di ketinggiannya 750 sampai 950 mdpl. Jadi lebih rendah ya di Flores ya. Kalau di Sumba itu ketinggiannya di atas 500 mdpl. Di Timor bagian barat itu pada rentang ketinggian antara 1050 sampai 2300 mdpl. Jadi emang elevasi tertinggi itu ada di Timor bagian barat ya. Mereka ada di rentang 1050 sampai 2300 mdpl. Jadi memang mereka mendiami belantara dengan rentang elevasi yang beragam ya. Tapi yang jelas untuk menemukan mereka susah. Mereka habitatnya ya di tempat yang rapat, mencari makan di balik sesera daun kering itu, toker-toker di tanah di balik daun-daun kering, mencari siput kecil, terus cacing. Karena itu menu makanan burung anis ya itu ya.
Jadi kalau beruntung nih, biasanya mereka mencari makan bareng-bareng dengan spesies lain ya, dengan kelompok antara 5 ekor sampai 6 ekor. Nah, biasanya juga dia akan berkoloni dengan burung Geopica interpres atau burung anis kembang. Jadi kalau orang awam membedakan mana anis kembang, mana anis macan dan agak rancu ya, agak-agak sama. Tapi sebenarnya kan ada perbedaan yang mendasar ya dari coraknya itu. Jadi antara anis macan dan anis kembang itu mereka ada di habitat yang sama, di hutan yang sama pula. Jadi terlihat mereka mencari makan itu berkoloni bersama-sama di luar musim berbiak ya. Jadi burung-burung itu biasanya kalau di musim berbiak mereka akan soliter sepasang-sepasang, mereka menyendiri. Tapi kalau di luar musim berbiak biasanya mereka mencari makan bersama-sama, atau ya nggak berkoloni dalam jumlah besar sih, cuman bareng-bareng aja dengan spesies campuran dengan burung-burung lain biasanya. Nah, gimana seksinya ini yang agak rancu nih, karena memang ini tipikal monomorfik juga, di mana penampakan burung jantan dan betina itu sama, rupa, identik ya. Itu ya rata-rata burung anis seperti itu. Banyak yang identik, yang monomorfik ya, penampakan jantan dan betinanya itu sama persis. Tapi kalau dicermati secara detail, warnanya itu beda ya. Untuk warna jantan itu lebih cerah, warnanya juga lebih bright gitu, lebih menyala dibandingkan betina yang kusam ya. Terus jantannya juga posturnya itu tegap, kepalanya mendongak ke atas, kalau ekornya juga panjang. Kalau betina lebih cenderung bulat ya di panggulnya. Untuk sistem reproduksi, untuk warnanya juga lebih kusam. Kalau suara saya belum pernah ngamatin sih, dari warna aja dia jauh, apalagi di saat musim birahi ya, musim berbiaknya, musim jantan tuh warnanya benar-benar menyala, cerah gitu dibandingkan betina. Itulah. Untuk musim berbiak burung ini direntang antara bulan Juli hingga awal Agustus ya. Untuk sekali berbiak itu 3 telur ya. Jadi 3 butir telur sekali berbiak yang dierami selama 15 hari. Jadi masa inkubasinya itu 15 hari. Sarangnya berbentuk mangkok yang ditempatkan di atas percabangan pohon yang terbuat dari daun kering, lumut, dan akar-akaran kecil ya, yang dilapisi serat tanaman atau lumut, yang ditempatkan sekitar 2-4 meter di atas tanah. Jadi gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, semoga informasinya bisa bermanfaat. Mari kita jaga burung-burung ini jangan sampai punah ya. Kita jaga juga hutan-hutan rumah mereka biar mereka bisa tetap eksis meneruskan generasinya. Jangan dilakukan penangkapan liaran babi buta. Kita jaga hutan rumah mereka tentunya biar mereka bisa terus eksis dan berkembang biak untuk meneruskan generasinya demi anak cucu kita kelak nantinya. Tetap semangat teman-teman untuk menebarkan virus konservasi di Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang apa lagi. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.